Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa ashabihil kiram. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul qudusus salam, wa ashhadu anna sayyidana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sahibus syarafi wal iktiram. Amma ba'd, faya duyufur rahman, usikum wa nafsi bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Ittaqullah wa amalus salihat wajtanibul munkarat, wazkurullaha fi ayyamin ma'lumat, washkuru wa aksirus talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Qala Allah Ta'ala, walillahi 'alan nas hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Para tamu-tamu Allah, duyufur rahman, tidak ada kata yang lebih indah hari ini di tanah yang paling baik di muka bumi, di atas tanah yang dirindukan oleh beratus beribu juta umat muslim di dunia. Kita masuk di dalam daftar undangan Allah. Allah persilahkan kita duduk di tanahnya, di tanah Arafah. Sekian lama kita menunggu, besar biaya kita menuju ke sana ke sini, meninggalkan keluarga, meninggalkan yang kita cinta, meninggalkan rutinitas yang kita lalui setiap harinya. Saya meyakini Bapak Ibu duyufur rahman, tidak ada yang dicari di sini kecuali ridha dan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Ucapkan di mulut, kemudian tekankan dalam hati kita, bersyukur, alhamdulillah. Waktunya telah tiba kita berada di Arafah ini. Selawat serta salam semoga tidak pernah terputus kepada satu sosok manusia teladan yang mengajarkan yang benar adalah benar, yang salah adalah salah, mencahayakan dari dunia kita yang gelap, dari kebodohan, diangkat derajat kita menjadi tinggi di mata Allah karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sebentar lagi kita akan tengok makannya, nyatakan betapa cintanya kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu hadirin sekalian, Arafah adalah rukun terpenting yang menentukan sah tidaknya haji. Al-hajju Arafah, faman adraka lailat Arafah qabla tulu'il fajri min lailati jam'i faqad tamma hajju. Haji itu Arafah. Siapa saja yang mendapati malam Arafah sebelum terbit fajar malam Musdalifah, atau kita sebut malam Idul Adha, maka sempurnalah hajinya. Bapak Ibu hadirin sekalian, kalau kita sudah mensyukuri kita berada di tempat ini, maka apa yang selanjutnya kita lakukan di sini? Yang pertama, Bapak Ibu duyufur rahman, muhasabah. Secerdas-cerdasnya manusia adalah yang mampu mengevaluasi dirinya, yang mampu menasehati dirinya, yang mampu memperbaiki dirinya sebelum dia memperbaiki diri orang lain. Ini saatnya kita muhasabah sebagai momentum merenungi diri
mewakilkan apapun yang terjadi di tanah air, yang terjadi rutinitas apapun di tanah air, kita tidak hadirkan. Yang dihadirkan hari ini adalah kita muhasabah, merenungi diri. Apakah selama ini sikap kita sudah benar? Apakah ucapan kita lebih banyak menyakiti orang atau menyenangkan orang? Apakah senyum kita terlalu mahal untuk orang lain? Padahal ketika kita mampu hanya tersenyum saja dan orang akan gembira melihat wajah kita, itu sudah amal yang luar biasa. Mungkin kita melupakan hal-hal itu yang sekecil-kecilnya. Maka dari itu, kesempatan pertama kita berada di tanah Arafah adalah muhasabah. Fihi ayatun bayyinatun maqamu Ibrahim wa man dakhalahu kana amina walillahi 'alan nas hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Di dalamnya terdapat tanda-tanda yang jelas, di antaranya adalah maqam Ibrahim. Siapa yang memasukinya, memasuki Baitullah, maka amanlah dia. Di antara kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Siapa yang mengingkari kewajiban haji, maka sesungguhnya kata Allah, Allah Maha Ghaniyun, Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari seluruh alam. Allah mewajibkan haji kepada umatnya bagi yang mampu, bagi yang istitoah. Tidak hanya istitoah itu disebut sehat saja, dia istitoah juga hartanya, istitoah juga fisiknya, istitoah juga kesempurnaan mentalnya. Itu yang kena wajib. Di luar itu tidak mendapatkan kewajiban. Bapak Ibu sekalian, sampai di sini bagaimanapun ceritanya perjalanan Bapak Ibu, tapi fakta hari ini Bapak Ibu ada di tanah ini, ada di tempat ini. Ini menandakan Bapak Ibu sudah istitoah, sudah dimampukan, maka Allah mudahkan perjalanannya. Berikutnya, apa yang kita lakukan ketika kita berada di Arafah? Di samping tadi mengukur diri kita tentang beberapa kekurangan, keburukan yang ada dalam diri kita, selanjutnya pakaian ihram yang berwarna putih. Ini menyimbolkan kesetaraan, persamaan. Jadi pakaian ihram yang putih itu melambangkan kesucian dan persamaan derajat manusia di mata Allah. Tidak ada lagi yang merasa pejabat tinggi, tidak ada lagi yang merasa orang paling kaya, tidak ada lagi merasa orang paling berpengaruh, tidak lagi merendahkan orang yang miskin papa, tetapi sudah ada
wukuf di Arafah yang sebentar lagi akan kita lakukan adalah meninggalkan pesan takwa, menegaskan kita harus memahami, mendalami lahir dan batin kita bahwa takwa adalah bekal terbaik bagi kita jemaah haji untuk menggapai haji mabrur. Sering kita ucapkan Allahumma hajjana hajjan mabrura, tapi kalau kita tidak wujudkan hal-hal kecil sebagai indikasi, sebagai cirinya, kita masih gampang marah, kita masih gampang emosi, kita masih gampang untuk ghibah, kita masih gampang untuk menjelekkan orang lain dan sebagainya. Tetapi doa kita pinginnya jadi haji yang mabrur, maka itu menjadi sia-sia. Mulailah dari hal yang kecil. Kalau kita mau tidak hanya dipanggil Pak Haji dan Bu Haji, tetapi benar-benar ingin menjadi haji yang diterima oleh Allah, maka dari hal-hal yang kecil maka kita harus hilangkan. Setelah dari sini kita akan didorong nanti malam ke Musdalifah. Dari Musdalifah kita akan menuju Mina, dan dari Mina kita akan berjalan ke Jamarot untuk melempar jumroh yang pertama. Dan kita harus hantamkan kejelekan terbesar kita dengan melemparkan batu kerikil 7 kali ke Aqabah. Ketika melempar itu, bayangkan sifat jelek, sifat buruk yang ada dalam diri kita, sambil kita berdoa Bismillahi Allahu Akbar, kita lemparkan batu itu, tapi hati kita berjanji sama Allah, kita mohon ampunan agar sifat setan, sifat iblis yang terbesar yang ada dalam diri kita mohon dimusnahkan. Bapak Ibu hadirin sekalian, untuk menggapai haji mabrur, al-hajju ashhurun ma'lumat, faman farada fihinna al-hajja fala rafasa wala fusuqa wala jidal fil hajji wa ma taf'alu min khairi ya'lamhu Allah wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquna ya ulil albab. Musim haji itu pada bulan-bulan yang telah dimaklumi. Barang siapa mengerjakan ibadah haji dalam bulan-bulan itu, maka janganlah dia berkata jorok, rabat, jorok, berbuat maksiat dan bertengkar dalam melakukan ibadah haji. Segala yang baik yang kamu kerjakan Allah mengetahuinya. Bawalah bekal, karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Dan bertakwalah kepadaku wahai orang-orang yang mempunyai akal sehat. Bapak, Ibu hadirin duyufur rahman, pada kesempatan khutbah ini, ketika nanti selesai sholat, dan bayangkan mulai hari ini, mulai detik ini, hadirkan wajah orang tua kita di hadapan kita. Ada seorang ayah yang tidak minta dipuji, tapi seluruh kebutuhan kita dipenuhi. Kerja kerasnya tidak mengenal waktu, cinta terhadap anak-anaknya, kita sekalian. Alhamdulillah wa syukurillah jika orang tua Bapak Ibu hadirin masih ada. Dan saya yakin jika yang masih hidup orang tuanya, pasti di setiap sholatnya ada nama Bapak Ibu yang dipanjatkan. Dia ingin anaknya kembali dan memeluknya erat-erat. Hadirkan wajah ibu yang melahirkan kita sekalian. Melahirkannya dalam perjuangan syahid. Ibu yang kasih sayangnya dia merelakan apapun yang dia miliki untuk kita. Jadi, kalau hari ini kita berada di sini, salah satunya adalah doa mereka, doa ayah kita, doa
mohon diterangkan kuburnya, dicahayakan alam barzahnya, dan mohon dibahagiakan. Jauh lebih bahagia ketika dia hidup di dunia. Jika masih ada, tentu kita harus mendoakan, memeluknya erat, dan berusaha jangan sampai ada air mata yang menetes di pipinya. Kalau ibu kita tidak sesuai harapan kita, ibu kita begini cerewet segala macam, ibu yang cerewet, ayah yang cerewet jauh lebih bagus, jauh lebih baik ketimbang dia sudah berbatu nisan. Sekali lagi saya ulang, ibu yang cerewet, yang kadang-kadang ucapannya berulang, Bu, itu sudah diulang berapa kali. Ayah pun demikian, tapi itu jauh lebih baik ketika kita pulang hanya bertemu dengan batu nisan. Selagi masih ada, kita tumpahkan rasa cinta kita kepada mereka. Jika mereka sudah tidak ada, panjatkan doa, sebut namanya ketika kita berdoa kepada Allah. Lalu Bapak Ibu, hari ini hadirkan wajah pasangan kita. Berdoa agar pasangan kita menemani kita hingga ajal memisahkan. Muda senang bersama, tua berpisah bersama di akhir hayat. Itu doa kita. Apa artinya kita hidup tanpa pasangan kita? Tidak kuat kita, Bapak Ibu. Hidup sendiri kita tidak mampu. Hari ini yang istri hadirkan wajah suaminya, mungkin suaminya merasa atau istrinya merasa lebih pintar, lebih kaya, memperlakukan pasangannya seperti orang minta-minta. Na'udzubillah min dzalik. Beristighfar hari ini, memohon ampun kepada Allah agar cinta terhadap pasangan kita adalah cinta yang sejati, cinta yang dibawa mati, cinta yang Allah ridhai. Suami ke istrinya, istri ke suaminya. Yang berikutnya adalah hadirkan wajah anak-anak kita. Mereka yang akan meneruskan Bapak Ibu. Semoga anak-anak kita nanti menyusul ke sini, bisa datang ke Arafah. Mungkin dalam perjalanannya namanya anak, kadang bikin kesal kita, bikin kita marah, emosi kita terganggu. Ada yang susah dibilangin, ada yang memang aktif sekali. Sebaliknya juga ada yang tidak aktif, pasif sekali. Apapun itu Bapak Ibu sekalian, duyufur rahman, anak-anak kita adalah amanah yang Allah titipkan. Sesabar apa kita menghadapi anak-anak kita? Sesabar apa? Kalau doa Bapak Ibu masih tidak berubah, ingin menjadi hajinya haji yang mabrur, jangan terpancing oleh kondisi anak seperti apapun kondisinya. Tetap doakan mereka. Jadi anak-anak yang tidak hanya cerdas tetapi saleh dan salehah, anak yang menyejukkan, anak yang membuat kita menyenangkan. Adanya menyenangkan, tidak adanya kita rindukan, bukan sebaliknya. Hadirkan dari anak yang tertua sampai anak yang bungsu, doakan di Arafah ini agar anak-anak kita sesuai dengan harapan kita. Lalu hadirkan juga saudara-saudara kita yang begitu peduli, begitu sayang sama kita. Dari sekian banyak saudara kita, pasti ada saudara yang lebih peduli. Mungkin secara darah dia tidak terlalu dekat, tetapi perannya kepada